Adik-adik, kalian tinggal di kota atau di desa nih? Nah, lalu apa saja sih yang dilakukan oleh masyarakat di kota dan di desa? Penasaran? Yuk kita simak video pembelajaran ini sama-sama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Kak Nia. Dan di sini kita akan membahas tentang tematik hidup rukun di masyarakat. Yuk kita mulai. Sebelum ke pembahasan, kakak akan memberitahukan tentang tujuan dari pembelajaran di pembahasan kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami keberagaman di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengenal permintaan maaf. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang pola bilangan, juga gerak lokomotor dan non-lokomotor. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai alat musik ritmik. Adik-adik semua, apa yang adik-adik pikirkan jika kakak menyebutkan tentang masyarakat? Lalu, apa saja yang dilakukan oleh masyarakat? Juga, bagaimana cara kita supaya bisa hidup di lingkungan masyarakat? Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang sedikit pengertian masyarakat. Masyarakat yaitu sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu tempat, baik itu di lingkungan desa maupun di lingkungan kota. Oleh karena itu, kita termasuk bagian dari masyarakat. Di lingkungan masyarakat, tentunya banyak sekali perbedaan. Entah itu suku, bahasa, ras, budaya, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita harus belajar memahami perbedaan tersebut, yakni dengan cara kita bertoleransi kepada orang atau sekelompok orang yang berbeda dengan kita. Selain itu, kita juga harus menghormati, menghargai, menyayangi. Lihat contoh gambar di samping. Bukankah indah jika kita bisa hidup rukun, damai dengan orang yang berbeda dengan kita? Tidak hanya itu, kita juga bisa hidup rukun, damai dengan orang atau sekelompok orang di seluruh Indonesia atau bahkan di seluruh dunia ini. Sehingga perdamaian yang diimpikan oleh semua bangsa akan terwujud. Nah, adik-adik, tinggal di lingkungan masyarakat juga harus bisa menjaga kebersihan. Kenapa? Karena jika lingkungan masyarakat kita bersih, sehat, maka kuman ataupun virus akan pergi menjauh dari kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan. Coba bayangkan, jika lingkungan sekitar kita kotor, bau, bukankah tidak enak untuk ditinggali? Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga kebersihan. Contoh menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat yaitu bekerja bakti, membersihkan jalan, membuat jembatan, membangun rumah ibadah, dan lain sebagainya. Nah,
adik-adik semua pernah melakukan salah satu di antara ketiganya tidak? Kakak mau bercerita nih tentang bekerja bakti di lingkungan rumah Budi dan Sari. Simak baik-baik ya. Pada suatu hari di minggu yang cerah, ada Budi dan Sari yang sudah siap untuk bekerja bakti di lingkungan rumahnya. Terlihat Budi membawa sabit dan Sari membawa sapu. Mereka pun berbincang. "Budi, apa yang kamu bawa untuk bekerja bakti hari ini?" "Aku membawa sabit. Kamu membawa apa?" "Aku membawa sapu dan juga kop untuk mengumpulkan sampah." "Budi, Sari, ayo cepat. Kerja baktinya sudah mau mulai nih. Kalian ini sungguh sangat lambat," teriak Laras, salah satu teman mereka. "Baik, kita akan segera ke sana," teriak Budi dan Sari berbarengan. Mereka pun akhirnya bekerja bakti bersama. Bagaimana? Bukankah seru bekerja bakti bersama? Tentunya pekerjaan lebih ringan, lebih cepat selesai, dan juga kita dapat mempererat persaudaraan sesama kita. Oh iya adik-adik, menjaga kebersihan juga bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Contohnya yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dan jika dibiasakan dari sekarang, maka hal tersebut adalah suatu kebiasaan yang baik. Jadi, sebaiknya kita biasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain menjaga kebersihan, tentunya kita juga harus menjaga kesehatan badan. Karena jika kita menjaga kesehatan badan kita, maka kita akan tetap sehat, kuat, dan tentunya terhindar dari virus-virus berbahaya di sekitar kita. Oleh karena itu, di sini kita juga akan membahas tentang gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Sebelumnya, kakak ingin bertanya, apa itu gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor? Adik-adik semua ada yang tahu? Nah, kakak kasih tahu ya. Gerak lokomotor yaitu gerak berpindah tempat di mana anggota bagian tubuh kita bergerak atau berpindah tempat dari suatu tempat menuju ke tempat lain. Contohnya yaitu berjalan, berlari, berenang, dan masih banyak lagi. Sedangkan gerak non-lokomotor yaitu gerakan yang tanpa atau hanya sedikit sekali gerakan. Contohnya yaitu mengangkat tangan, berjinjit, berjongkok, menendang bola, dan masih banyak lainnya. Dan apabila kita menggabungkan gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor, maka akan menjadi sebuah senam yang indah. Dan jika kita melakukan kegiatan senam, tentunya badan kita akan sehat. Supaya kegiatan senam tidak membosankan, tentunya perlu musik, bukan? Nah, maka dari itu, di sini kakak akan mengenalkan tentang beberapa alat musik ritmis. Nah, adik-adik semua, ada yang tahu tidak apa itu alat musik ritmis? Nah, kakak kasih tahu ya, alat musik ritmis yaitu alat musik yang hanya dapat menghasilkan beberapa nada tertentu. Contohnya yaitu kendang, tifa, tamborin, rebana, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Dan tentunya jika kita menggabungkan alat musik tersebut,
maka akan menghasilkan nada yang indah. Nah, jika kalian tertarik untuk mencobanya, kalian dapat melakukannya di rumah kalian masing-masing dengan alat musik seadanya. Pastinya akan menyenangkan, bukan? Nah, jangan lupa untuk mempraktekannya di rumah ya. Adik-adik, pernah tidak ketika kalian bermain dengan teman ataupun dengan saudara kalian pernah tidak sengaja melukai mereka? Lalu, apa yang akan kalian lakukan atau kalian ucapkan kepada mereka? Ya, tentunya kalian akan meminta maaf, bukan? Nah, bagaimana cara kita meminta maaf jika kita melakukan kesalahan ya? Contoh permintaan maaf akan Kakak ceritakan bersama dengan Budi dan juga Rudi. Suatu hari, Rudi dan juga Budi sedang bermain bersama. Namun, tidak sengaja Rudi melukai tangan Budi. Rudi pun berkata, "Budi, maafkan aku. Aku tidak sengaja melukai tanganmu." Budi pun berkata, "Tidak mengapa, Rudi. Yuk kita sambung main lagi." Mereka pun kembali asyik bermain. Dari cerita tadi dapat disimpulkan bahwa meminta maaf dapat membuat hubungan kita menjadi rukun kembali dengan orang lain. Oleh karena itu, jangan sungkan-sungkan ya untuk meminta maaf. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempelajari tentang pola bilangan. Apa itu ya pola bilangan? Kalian penasaran nggak apa itu pola bilangan? Pola bilangan yaitu urutan dari bilangan-bilangan yang mempunyai pola tertentu. Contohnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 1 bisa menjadi 2 jika 1 ditambahkan dengan 1. Lalu 2 menjadi 3 apabila 2 ditambah 1. Begitupun seterusnya. Maka dari itu, hal tersebut dinamakan pola bilangan. Coba adik-adik perhatikan gambar rumah-rumah di samping. Bukankah rumah-rumah tersebut membentuk pola bilangan? Pola dari rumah-rumah tersebut yaitu 100, 102, 104, 106. Kemudian 101, 103, 105, dan 107. Hal tersebut membuktikan bahwa susunan dari rumah-rumah tersebut membentuk pola bilangan. Karena angka 102 didapat dari angka 100 ditambahkan dengan 2. Begitupun angka 103 didapat dari angka 101 ditambah dengan 2. Maka susunan dari rumah-rumah tersebut adalah suatu pola bilangan. Dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kita harus saling memahami antar keberagaman di lingkungan sekitar rumah kita. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan di lingkungan sekitar rumah kita. Juga kita telah mengenal apa itu permintaan maaf. Selain itu, kita juga telah mengenal apa itu gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Juga apa itu alat musik ritmik. Sehingga kakak harap semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian video pembelajaran dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.